Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perancangan desain UI UX wireframe menggunakan metode design thinking dengan studi kasus mencegah stunting. Kelompok 6 terdiri dari saya Irawati dan rekan saya. Saya Christopher Santosa. Saya Adnan Fauji. Di sini ada latar belakang stunting, yaitu penyebab stunting terbagi menjadi dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung di mana ibu mengalami kekurangan nutrisi, kehamilan prematur, pemberian makanan yang tidak optimal, tidak ASI eksklusif, dan infeksi. Sedangkan untuk faktor tidak langsung terjadi karena pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan sanitasi lingkungan atau WHO 2016. Berdasarkan hasil penelitian Perawati Simamora tahun 2019, ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kasus stunting pada anak. Faktor penyebab stunting ini dapat disebabkan oleh faktor langsung, bahkan oleh faktor tidak langsung, di mana rata-rata penyebab faktor langsung kejadian stunting ini karena kurangnya asupan gizi dan adanya penyakit infeksi. Sedangkan untuk penyebab stunting dengan faktor tidak langsung yaitu pendidikan, pengetahuan ibu yang rendah, ekonomi keluarga, status gizi, sanitasi air, dan lingkungan. Masalah kekurangan gizi sering mendapatkan perhatian di berbagai negara yang berkembang meliputi underweight, stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien. Maulina 2021. Di sini ada objek studinya, yaitu teknologi telah memainkan peran yang semakin besar dalam menyediakan layanan tentang stunting. Aplikasi seluler, platform daring, dan solusi digital lainnya menawarkan akses mudah dan anonim bagi individu yang mencari bantuan. Adanya perancangan desain UI UX yang tepat dapat membuat pengalaman pengguna lebih ramah dan efektif, mendorong pengguna untuk tetap terlibat dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Maka dari itu, kami melakukan perancangan desain UI UX wireframe untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman dan kebutuhan masyarakat ataupun orang tua si anak terkait stunting. Di sini ada desain thinking-nya, desain thinking yang berfokus pada kolaborasi antara desainer dan pengguna dengan menekankan ide berdasarkan pemikiran, perasaan, dan perilaku pengguna. Design thinking adalah sebuah metode pendekatan yang digunakan sebagai inovasi strategis di dalam proses perancangan dan melakukan pendekatan terhadap pengguna melalui proses empati. Design thinking digunakan sebagai metode analisis melalui proses pemahaman kebutuhan pengguna dan fokus terhadap bentuk, hubungan, perilaku, interaksi, serta emosi manusia untuk menghasilkan sebuah solusi dengan optimal. Muti 2023. Baik, untuk metode design thinking, saya akan menyampaikannya. Terdapat 5 tahapan di dalam metode design thinking, yaitu empathize, define, ideation, prototype, dan test. Dalam memahami 5 proses tahapan tersebut, dalam proses perancangan, maka kompleks yang dihadapi oleh pengguna dapat dipecahkan menurut Dam dan Siang 2020. Berikut metode design thinking yang pertama itu empathize. Tahapan pertama adalah empathize, yaitu melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara terhadap pengguna. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna, wawancara dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan dari pengguna, menurut Pressman 2019. Jadi yang ingin dicapai melalui survei adalah mengetahui keinginan klien yang mengacu kepada masalah-masalah yang akan mencakup semua kebutuhan pembuatan desain website atau aplikasi, termasuk mengenai informasi dan fitur apa saja yang ingin ditampilkan pada website atau aplikasi.
Adapun survei yang kami telah lakukan menggunakan kuesioner Google Form dengan 29 orang responden, berikut ini adalah data yang telah kami peroleh. Yang pertama, apa saja fitur yang harus di dalam aplikasi stunting? Fitur akses terhadap layanan kesehatan, 22 orang yang memilih. Fitur peningkatan kesadaran, 22 orang yang memilih. Fitur informasi kesetaraan dan inklusi, 15 orang yang memilih. Fitur data riwayat kesehatan, 15 orang yang memilih. Fitur kondisi kesehatan anak, 18 orang yang memilih. Fitur informasi kandungan gizi, 23 orang yang memilih. Fitur berita terkini tentang stunting, 18 orang yang memilih. Fitur Google Maps, 8 orang yang memilih. Lalu apa saja penyebab anak terkena stunting? Yang pertama, kurang informasi gizi, 25 orang yang memilih. Kurangnya praktek pemberian ASI yang optimal, 11 orang yang memilih. Kurangnya berita sosial infeksi dan penyakit, 8 orang yang memilih. Kekurangan nutrisi pada ibu hamil, 18 orang yang memilih. Kehamilan remaja, 10 orang yang memilih. Kekurangan ASI eksklusif, 4 orang yang memilih. Jarak kelahiran anak yang pendek, 4 orang yang memilih. Berikutnya, define. Proses define dilakukan setelah mengetahui fokus permasalahan yang dialami secara spesifik berdasarkan kebutuhan pengguna, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada proses berempati. Hasil pengamatan pada proses empati kemudian dianalisis untuk menemukan atau mengidentifikasi fokus permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, menurut Sari et al. 2020. Berikutnya, idiat. Gagasan-gagasan proses idiat diambil dari proses empathize dan define sebelumnya. Pada proses idiat dilakukan proses brainstorming. Hasil dari tahapan idiat berupa wireframe low fidelity. Wireframe low fidelity merupakan kerangka dasar konten yang sangat sederhana untuk memulai sebuah desain. Kita harus memilih beberapa teknik pada fase akhir ideation lainnya untuk membantu menyelidiki dan menguji ide-ide sehingga dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghindarinya. Berikut kami membuat daftar kebutuhan pengguna dengan Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas adalah metode atau alat yang dapat membantu memastikan bahwa suatu produk atau layanan dapat diposisikan di sekitar nilai dan kebutuhan pelanggan. Dalam Value Proposition Canvas ada beberapa poin. Yang pertama, Customer Pains dengan isi kurangnya informasi tentang gizi, kurangnya praktek pemberian ASI yang optimal, kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Berikutnya, Customer Gains dengan isi adanya fitur akses terhadap layanan kesehatan, adanya fitur peningkatan kesadaran, adanya fitur informasi kandungan gizi. Berikutnya, Customer Job dengan isi menyediakan nutrisi dengan seimbang, memberikan perawatan kesehatan. Lalu ada Gain Creator dengan isi fitur akses terhadap layanan masyarakat, fitur meningkatkan kesadaran, fitur informasi kesetaraan dan inklusi. Berikutnya Pain Reliever dengan isi fitur informasi tentang gizi, fitur edukasi, fitur berita terkini nutrisi pada ibu hamil. Berikutnya Product and Service, aplikasi mobile stunting dengan nama Sitting Ting. Selanjutnya ada tahap prototype, yaitu tahap keempat dari design thinking, yaitu bertujuan untuk menguji aspek tertentu dari sebuah solusi desain yang telah dihasilkan pada tahap ide. Solusi implementasinya dalam prototype yaitu mereka bisa menyelidiki dan menerima, diperbaiki dan diperiksa ulang, dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Supaya memudahkan dalam hal desain, kita menggunakan wireframe. Wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata sebuah item di lama website atau aplikasi.
wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk yang akan dibuat. Item yang terkait dalam pembuatan ada gambar, teks, layout, dan sebagainya. Wireframe biasanya ditugaskan sebagai ahlinya yang dikenal sebagai UI designer. Wireframe hanya menampilkan lembaran yang terdiri dari kotak-kotak dan garis-garis mengatur kotak sebagai elemen pada website. Yang sebelumnya, Bang. Dalam pembuatan wireframe di sini kita menggunakan Figma. Yang pertama kita bikin tampilan login, tampilan home. Di dalam tampilan home ada fitur akses layanan masyarakat dan masih ada fitur lainnya. Contohnya ada di slide, situ tampilan pertama ada home dan login. Next. Itu ada plugin. Plugin adalah bagian dari pemrograman komputer berupa kode software yang membantu sebuah aplikasi dalam beberapa fitur tambahan. Plugin artinya memberikan tambahan code atau add-on pada program komputer supaya dapat menampilkan fitur-fitur tambahan yang dibutuhkan. Berikut ini beberapa plugin Figma yang kami gunakan, yaitu ada fitur icon dan autoflow. Selanjutnya ada tahap kelima atau akhir dari desain ini, yaitu tes. Untuk melakukan uji pada pengguna pada tahap terakhir proses design thinking ini, desainer akan melakukan uji coba, terdapat feedback dan memperbaiki solusi yang ada serta membuatkan produk menjadi lebih baik. Feedback dari pengguna berguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk agar dapat dilakukan perbaikan. Nah, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan ditutup oleh Irawati. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.